Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapur Tutorial. Nonton YouTube membuat kita juga ingin menjadi YouTuber. Ketika ingin menjadi YouTuber, kita malah tidak yakin mau nggak ya orang nonton channel kita. Dan bagusnya buat konten apa ya? Mau buat konten vlog, malu diliatin orang. Nanti dikira sok-sokan mau jadi YouTuber. Akhirnya bingung dan ujung-ujungnya nggak jadi deh buat channel. Pernah nggak kalian ngerasain hal seperti itu ketika awal nge-YouTube? Buat yang ingin berbagi pengalaman atau memberi motivasi buat teman-teman kita yang sekarang lagi patah semangat upload video karena bingung buat konten apa, atau mungkin sudah kehabisan ide konten, ditambah lagi nggak ada yang nonton. Di video kali ini, sedikit motivasi buat teman-teman yang mau mundur jadi konten kreator. Semoga setelah menonton video ini bisa membangkitkan semangat juang teman-teman kembali. Tapi seperti biasa, buat teman-teman yang baru menemukan di channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru seputar YouTuber pemula yang sangat butuh motivasi dalam membangun sebuah channel. Dan juga jangan lupa berkomentar dengan bijak. Nanti komentar terbaik akan saya sematkan di kolom komentar sehingga mudah terlihat oleh sahabat yang lain. Dan juga nanti akan saya promosikan di tab komunitas channel ini. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa berkunjung ke tab komunitas karena banyak sahabat dan saudara satu hobi di sana. Jadi, di video kali ini saya akan membahas hal-hal yang harus kalian hindari dalam menjadi seorang YouTuber agar kalian tidak gagal di tengah jalan dalam membangun channel atau gagal menjadi seorang YouTuber. Saya akan sedikit bercerita terlebih dahulu karena 5 hal ini sangat dibutuhkan bagi seorang YouTuber. Jadi, ketika saya mengenal dunia YouTube 4 tahun yang lalu, saya masih sangat ingat dan channel itu pun masih ada sampai sekarang. Alhamdulillah, karena akun Gmail saya masih tetap yang ini dari dulu hingga sekarang. Jadi ini penting ya teman-teman. Jangan sampai kalian lupa dengan akun Gmail kalian dan juga kata sandinya. Karena apa? Karena musibah bisa datang kapan saja. Entah mungkin itu HP kalian hilang, atau HP kalian rusak, atau error yang harus di restart ulang. Bahaya kan? Andai saja kita lupa dengan kata sandi Gmail kita, ditambah lagi tidak disinkronkan ke nomor telepon kita, wah itu bahaya sekali ya teman-teman. Sudah capek-capek bangun channel, nyari subscriber setengah mati, edit video dari pagi sampai pagi, HP hilang, akun Gmail hilang, channel pun juga hilang. Jadi buat teman-teman yang sekarang yang Gmailnya masih abu-abu, perjelas dari sekarang, sinkronkan ke nomor kontak kalian agar lebih aman ketika lupa kata sandinya. Teman-teman, mungkin menjadi seorang YouTuber atau konten kreator adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika melihat atau membuka beranda YouTube, yang kita temukan tentunya channel atau konten kreator yang sudah besar, yang ruangan atau studio YouTube-nya serba mewah. Jadi kalau studionya mewah, tentunya dalam pikiran kita menjadi YouTuber itu harus punya modal dulu. Belum lagi hasil kamera yang harus bagus. Di situ kita merasa tidak mungkin akan menjadi seorang konten kreator, karena kalau mau beli HP yang kameranya bagus, tentu harganya juga bagus dong. Tapi itu dulu ya teman-teman, ketika saya awal nge-YouTube. Beda dengan sekarang. Dulu harga Android tidak semurah sekarang. Ya, kalau dulu kita beli Android yang RAM-nya 2 GB sudah di atas 3 juta. Sekarang punya uang 2 juta saja sudah bisa mendapatkan Android yang RAM-nya 4 GB. Malah ada yang di bawah 2 juta dan kameranya sudah bagus. Nah, itu salah satu kelebihan kita menjadi konten kreator saat sekarang ini. Dan sekarang kalau teman-teman buka aplikasi YouTube, pasti teman-teman menemukan banyak channel-channel baru atau konten kreator baru, YouTuber baru yang temanya bermacam-macam. Memang menjadi seorang konten kreator susah-susah gampang, apalagi memilih tema konten untuk channel kita. Nah, ini yang menjadi kendala buat kita ketika memilih atau memikirkan ide konten apa yang akan kita buat. Butuh persiapan yang sangat matang untuk menjadi konten kreator. Lebih lagi soal ide konten. Kita harus mempersiapkan ide konten kita terlebih dahulu sebelum memulai. Jangan asal buat channel saja. Pikirkan terlebih dahulu apa ide konten kita. Sebenarnya kalian tidak perlu memikirkan ide-ide konten yang sesuai dengan hobi kalian. Karena berdasarkan pengalaman saya, ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, ketika kita membuat channel dengan ide konten yang sesuai dengan hobi kita, itu malah akan memakan waktu dan juga butuh biaya. Kenapa? Karena kita harus terus menyalurkan hobi demi membuat konten. Contohnya, jika kalian hobi jalan-jalan, tentunya demi konten, kalian harus terus melakukan perjalanan dan mengekspos tempat-tempat tersebut. Nah, pastinya itu butuh biaya, butuh tenaga, dan juga butuh meluangkan waktu untuk bisa pergi jalan-jalan. Andai kita tidak punya waktu, tentunya nanti konten kita tidak akan berlanjut. Jarang upload video dan akhirnya rekomendasi video kalian juga hilang.
Jadi saran saya, buat teman-teman yang lagi bingung dengan ide konten, sebaiknya buatlah ide konten yang mudah untuk dibuat, tanpa harus sibuk-sibuk meluangkan waktu keluar rumah. Tidak masalah, tidak harus sesuai dengan hobi kalian, karena yang dibutuhkan penonton yaitu kelanjutan dari video kalian. Ingat ya teman-teman, yang dibutuhkan penonton adalah kelanjutan dari video kalian. Kalau video kalian tidak berlanjut, penonton akan bosan dan kabur. Ada salah satu contoh ide konten yang bisa kalian buat, yaitu dan mudah. Kalian bisa cari referensi di YouTube. Banyak ide-ide konten yang bisa kalian buat, seperti channel berita viral misalkan, atau berbagai tempat wisata terindah yang ada di Indonesia ataupun mancanegara. Semua bahan-bahan untuk konten kalian bisa kalian dapatkan di Google. Kalian tinggal download gambar apa saja yang kalian butuhkan, gabungkan menjadi sebuah video, edit, dan tambahkan suara kalian di dalamnya. Itu bisa menjadi ide konten di jangka panjang. Tidak perlu kita sibuk-sibuk keluar rumah untuk mencari ide konten. Cukup santai di rumah, comot-comot dari Google dan edit. Yang penting adalah konsisten upload video, agar channel kalian cepat dikenal. Selanjutnya yang bisa membuat kalian gagal yaitu minimnya pengetahuan. Kebanyakan mungkin dari sebagian kita karena melihat orang-orang sudah sukses di dunia YouTube, melihat gaji YouTuber itu besar, lalu tergiur dan ikut-ikutan membuat channel, padahal tidak tahu bagaimana menjadi seorang YouTuber, apa ketentuan-ketentuan YouTube yang harus dipatuhi dan yang tidak boleh dilanggar. Jadi ketika upload video tidak ada yang menonton. Ya, gimana ada yang menonton? Pengambilan videonya asal-asalan. Memang kita konsisten upload, tapi uploadnya jangan rekaman iseng-iseng. Di YouTube itu ibaratkan kita berjualan. Logikanya seperti ini. Kalau kita berjualan, tentunya kita harus pikirkan bagaimana jualan kita bisa laku. Mulai dari bungkusnya dan juga isinya. Jadi, walaupun video kalian original, tetap harus ada sentuhan editing di dalamnya. Tidak perlu editing yang hebat. Kalian cukup buang video-video yang dirasa tidak dibutuhkan dan ambil momen-momen yang bagusnya saja, agar penonton puas dan tidak bosan. Bungkus dengan bagus video kalian agar penonton tergiur. Bungkusnya apa? Yaitu buat thumbnail yang menarik, karena thumbnail adalah bungkus dari video kalian. Kalau bungkus video kalian bagus, pasti penonton akan tertarik ingin mencoba isi di dalamnya. Sambil terus upload video, kita harus terus belajar bagaimana cara kerja algoritma dan rekomendasi. Karena pada dasarnya, berbagai macam teori-teori tentang algoritma dan rekomendasi, tidak semua teori-teori sejalan dengan praktek di lapangan. Kita harus lebih berpikir cerdas sesuai logika bagaimana mengembangkan channel. Mengembangkan sebuah channel itu lebih kepada kecerdasan kita. Cerdas memilih-milih teori mana yang akan kita lakukan pada channel kita. Jangan semua teori-teori dari kreator-kreator langsung dipraktekkan. Pahami terlebih dahulu, kalau menurut kalian masuk akal, pakai. Kalau tidak, tinggalkan. Selanjutnya, jangan malas upload video. Jadi, kalau kita malas upload video, tentunya channel kita lebih sulit untuk berkembangnya. Kenapa? Istilahnya, ketika pertama kali orang melihat video kita, dan dia suka dengan ide konten kita, tentunya dia akan melihat beranda channel dan melihat video kita yang lainnya. Nah, ketika penonton sudah nyaman, ternyata kalian tidak pernah upload lagi, atau hanya 2 video dalam seminggu. Untuk channel baru, saya sarankan harus upload setiap hari ya teman-teman. Supaya apa? Kita harus mengambil hati para penonton dulu, sampai penonton-penonton benar-benar puas dengan konten-konten kita. Kalau channel kalian sudah besar dan penontonnya sudah banyak, tidak apa-apa kalau kalian jeda upload 2 atau 3 hari sekali. Jadi, kalau memang kita ingin mendapatkan penonton, upload saja dulu, usahakan video pertama kalian menarik. Memang, tidak semua video yang kita upload itu kan viral. Hanya ada beberapa, tapi sekurang-kurangnya, dengan satu video yang viral, video tersebut bisa mempromosikan channel kalian ke penonton yang lebih luas. Semakin banyak kita upload video, semakin kita bisa belajar tentang apa kemauan dari penonton kita. Kita bisa belajar dari video kita yang viral, apa kelebihan dari video tersebut hingga disukai banyak penonton. Kita bisa pelajari dan lakukan juga di video kita selanjutnya. Selanjutnya, ini hal yang paling penting bagi seorang konten kreator. Kunci utama menjadi YouTuber itu adalah sabar. Kita harus sabar karena kalau kita berbicara tentang YouTuber atau seorang YouTuber pasti tidak lepas dari kata 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tidaklah mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena sebagai pemula, kita belum tahu apa keinginan penonton. Yang kita tahu hanya mencoba upload video lalu menunggu video kita ditonton. Untuk mendapatkan 1000 subscriber itu, kita harus memikirkan ide konten yang benar-benar bisa membuat penonton itu terpuaskan. Padahal informasi kita sudah jelas, tapi mungkin editan kita kurang pas atau kurang jelas. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang membuat video kita sepi.
bukan hanya karena video kita kurang menarik saja, tapi karena editan kurang jelas dan kurang bagus juga bisa membuat penonton bosan. Jadi kita harus sabar menunggu video kita itu berproses. Kalau kalian tidak sabar, kalian bisa saja beli subscriber atau beli jam tayang lalu monetisasi. Tapi apa gunanya kalau setelah monet penonton kalian tidak ada? Karena subscriber dan jam tayang yang kalian beli itu semua robot, bukan channel alami di YouTube yang ada pemiliknya. Dan akhirnya apa? Sudah monet tapi perjuangannya sama seperti pemula. Masih mending kalian saling support, jelas channel yang kalian subscriber, jelas pemiliknya, yang suatu saat pasti juga akan menonton channel kalian walaupun tidak sering. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap terus upload video, tetap sabar. Semoga kita bisa sama-sama sukses. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.